Saudaraku yang lahir di hari Pon. Dalam hitungan primbon Jawa, Pon memiliki neptu 7. Angka 7 dalam filosofi Jawa bukan sekadar angka biasa. Ia melambangkan lapisan kehidupan. 7 arah mata angin. 7 lapis langit. 7 tahapan ujian sebelum seseorang benar-benar matang. Artinya apa? Artinya, orang dengan weton Pon tidak pernah diberi jalan yang instan. Mereka ditempa. Mereka diuji. Mereka digembleng secara batin. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Sejak kecil, banyak pemilik weton Pon merasa berbeda. Bukan berbeda karena aneh, tetapi berbeda karena cara berpikirnya lebih dalam. Ia cenderung pendiam, mengamati lebih banyak daripada berbicara. Hatinya sensitif, tapi pikirannya tajam. Dalam primbon kuno disebutkan bahwa weton Pon memiliki balungan sugih, tulang keberlimpahan. Namun keberlimpahan ini tidak selalu muncul di usia muda. Ia tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Mengapa tersembunyi? Karena karakter Pon adalah karakter penyimpan energi. Ia tidak meledak-ledak di awal. Ia seperti bara dalam sekam. Dari luar terlihat biasa. Tapi jika tertiup angin kesempatan, ia bisa menyala besar. Orang Pon sering diremehkan. Dianggap terlalu kalem, dianggap kurang ambisius, dianggap tidak menonjol. Padahal diam-diam, ia menyusun langkah. Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton Pon biasanya mengalami fase berat sebelum sukses. Ia bisa mengalami kegagalan berulang, kehilangan orang yang dipercaya, atau usaha yang naik turun. Tapi anehnya, setiap jatuh, Pon selalu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Seolah ada energi yang menjaga. Primbon Jawa menyebut bahwa sebagian weton Pon memiliki jalur spiritual alam yang kuat. Jalur ini bukan berarti harus melakukan hal mistis, tetapi menunjukkan bahwa energi batin mereka sangat selaras dengan alam semesta. Jika hatinya bersih, rezekinya mengalir. Jika niatnya lurus, jalannya terbuka. Namun ada satu rahasia penting. Weton Pon tidak boleh hidup setengah-setengah. Jika ia ragu, energinya tertahan. Jika ia takut melangkah, jalurnya tertutup. Jika ia minder, potensi kayanya terkunci. Karena kekayaan Pon bukan hanya soal uang, tapi soal keberanian mengaktifkan dirinya sendiri. Orang Pon yang berani keluar dari rasa takut akan melihat perubahan besar dalam hidupnya. Peluang mulai berdatangan. Pertemuan penting terjadi tanpa direncanakan. Ide muncul saat dibutuhkan. Inilah yang sering disebut sebagai garis ledakan rezeki. Bukan cepat di awal, tapi tiba-tiba melonjak. Banyak kisah dalam tradisi Jawa tentang orang yang awalnya hidup biasa saja, bahkan serba kekurangan. Tapi setelah melewati usia matang, hidupnya berubah drastis. Usaha berkembang. Harta mengalir. Dihormati banyak orang. Itulah pola khas Pon. Masa mudanya ditempa, masa dewasanya dipanen. Namun syaratnya satu. Ia harus percaya pada dirinya sendiri. Karena ketika weton Pon mulai meragukan diri, energi keberuntungannya ikut melemah. Tapi ketika ia yakin, semesta seperti ikut menyokong. Jika kamu lahir di hari Pon dan merasa hidupmu belum sesuai harapan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa takdirmu kecil. Bisa jadi kamu masih berada di fase penggodokan. Ingat ini baik-baik. Weton Pon bukan weton yang bersinar cepat. Ia adalah weton yang meledak saat waktunya tepat. Dan ketika waktu itu tiba, orang-orang yang dulu meremehkan akan terdiam melihat perubahanmu. Karena garis kaya Pon tidak hilang. Ia hanya menunggu untuk diaktifkan. Saudaraku, dalam tradisi Jawa, pantai selatan bukan sekadar hamparan pasir dan ombak. Ia adalah simbol kekuatan alam yang dahsyat. Tempat di mana manusia diingatkan bahwa hidup bukan tentang kenyamanan, tapi tentang ketahanan. Pantai selatan yang menghadap langsung ke Samudra Hindia dikenal dengan ombaknya yang besar dan tak bisa ditebak. Dalam satu waktu ia terlihat tenang. Beberapa menit kemudian ia menggulung keras tanpa ampun.
Dan disitulah filosofi rezeki weton pon tersembunyi. Rezeki besar itu seperti ombak selatan, datangnya bisa tiba-tiba, kuatnya bisa mengguncang hidup, tapi hanya orang yang siap yang mampu berdiri tegak saat ia datang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki unsur alam yang mendominasi dirinya. Pada weton pon, unsur air dan angin sangat kuat. Air melambangkan aliran rezeki. Angin melambangkan pergerakan nasib. Namun air yang terlalu tenang bisa menjadi rawa, dan angin yang terlalu lemah tak mampu menggerakkan layar. Artinya, jika weton pon terlalu nyaman dalam zona aman, maka potensi kayanya mengendap. Tapi jika ia berani bergerak, berani melawan arus ketakutan, maka alirannya menjadi deras. Pantai selatan adalah simbol keberanian menghadapi gelombang kehidupan. Bayangkan seseorang berdiri di tepi pantai selatan. Ia melihat ombak tinggi datang berkali-kali. Jika ia takut, ia akan lari menjauh. Tapi jika ia memahami ritmenya, ia tahu kapan harus mundur dan kapan harus melangkah. Begitulah hidup weton pon. Dalam hidupnya, Pon sering menghadapi badai, masalah keluarga, pengkhianatan teman, usaha yang hampir bangkrut, pekerjaan yang tak dihargai. Namun setiap badai itu bukan untuk menghancurkan. Ia untuk menguatkan mentalnya. Karena kekayaan yang besar tidak diberikan pada mental yang rapuh. Pantai selatan mengajarkan satu hal penting, semakin dalam lautnya, semakin besar potensinya. Banyak orang hanya melihat permukaan ombak. Tapi nelayan tahu, di balik ombak besar ada ikan-ikan bernilai tinggi. Hanya yang berani melaut yang mendapatkannya. Begitu pula dengan weton pon. Jika ia hanya ingin aman, ia hanya akan mendapat cukup. Tapi jika ia berani mengambil risiko terukur, rezekinya bisa berlipat. Dalam filosofi Jawa, Laut Selatan juga melambangkan energi perempuan agung, kekuatan intuisi, dan keteguhan batin. Energi ini selaras dengan karakter Pon yang tenang, tidak gegabah, dan mampu menahan diri. Itulah sebabnya banyak pemilik weton Pon memiliki intuisi tajam. Ia sering merasa, firasat, sebelum sesuatu terjadi. Ia bisa membaca situasi tanpa banyak bicara. Dan jika intuisi itu diasah, bukan diabaikan, maka jalur kekayaannya semakin jelas. Namun ada peringatan. Pantai selatan juga tidak ramah pada yang sombong. Orang yang meremehkan ombak akan terseret. Orang yang merasa paling kuat akan ditenggelamkan. Begitu pula weton pon. Jika ia kaya tapi lupa diri, jalurnya bisa tertutup kembali. Jika ia sukses tapi merendahkan orang lain, energinya melemah. Karena kekayaan dalam primbon bukan hanya tentang harta. Ia tentang keseimbangan. Pantai selatan berdiri sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar lahir dari ketenangan terdalam. Jadi jika saat ini kamu, pemilik weton pon, sedang menghadapi ombak besar dalam hidup, jangan langsung takut. Mungkin itu bukan ancaman. Mungkin itu tanda bahwa kamu sedang memasuki fase naik level. Karena tidak ada ombak besar tanpa laut yang luas, dan tidak ada rezeki besar tanpa mental yang ditempa. Pantai selatan tidak pernah kehabisan air, begitu pula rezeki semesta. Yang menentukan adalah, beranikah kamu melangkah ke tepiannya? Saudaraku pemilik weton pon. Banyak orang mengira kekayaan itu soal peluang. Soal koneksi. Soal keberuntungan. Padahal dalam primbon Jawa, kekayaan besar selalu diawali oleh satu hal, mental baja. Dan inilah ujian utama weton pon. Karakter Pon sejak lahir cenderung tenang. Ia bukan tipe yang banyak bicara. Ia lebih suka membuktikan daripada menjanjikan. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan pergolakan batin yang sering tak terlihat. Pon sering merasa memikul beban sendirian. Ia memendam kecewa, ia menyimpan luka, ia menahan marah. Bukan karena lemah, justru karena terlalu kuat. Namun disinilah titik rawannya. Jika terlalu lama memendam tanpa menguatkan diri, energinya bisa berubah menjadi keraguan. Dan keraguan adalah pengunci terbesar rezeki. Primbon mengajarkan bahwa mental adalah gerbang rezeki. Hati yang goyah membuat langkah ragu.
Langkah ragu membuat peluang lewat begitu saja. Weton Pon sering diuji melalui penghinaan dan diremehkan. Ia dianggap lambat, ia dianggap kurang ambisi, ia dianggap biasa saja. Padahal prosesnya memang sunyi. Orang Pon jarang menunjukkan perjuangan di depan umum. Ia membangun dalam diam. Ia belajar tanpa banyak bicara. Ia menguatkan diri tanpa mengeluh. Namun ada satu fase yang menentukan. Fase ketika hidup seperti tidak bergerak. Fase ketika usaha terasa stagnan. Fase ketika doa terasa belum dijawab. Disinilah sabar berlapis dibutuhkan. Sabar Weton Pon bukan sabar pasif. Bukan hanya menunggu. Tapi sabar yang tetap bergerak walau pelan. Tetap mencoba walau gagal. Tetap berdiri walau sendirian. Seperti baja yang ditempa api. Semakin panas apinya, semakin kuat logamnya. Mental baja lahir dari tekanan yang diterima dengan kesadaran, bukan dengan keluhan. Dan inilah rahasia tersembunyi. Semesta menguji Pon lebih keras karena kapasitasnya lebih besar. Orang yang ditakdirkan rezekinya kecil tidak diuji panjang. Orang yang ditakdirkan rezekinya besar, diuji sampai matang. Jika kamu merasa hidupmu berat, bisa jadi bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dipersiapkan. Weton Pon yang berhasil melewati fase mental goyah akan mengalami lonjakan hidup yang drastis. Seolah semua pintu yang dulu tertutup mendadak terbuka. Mengapa? Karena mental kuat memancarkan frekuensi berbeda. Orang yang sabarnya matang terlihat dari caranya berbicara. Dari ketenangannya menghadapi masalah. Dari keputusannya yang tidak gegabah. Rezeki besar suka pada ketenangan. Peluang besar datang pada yang siap. Keberuntungan menetap pada yang konsisten. Namun ada satu musuh utama Pon, overthinking. Karena terlalu dalam berpikir, ia kadang menunda terlalu lama. Ia menimbang terlalu detail. Ia takut salah langkah. Padahal kesempatan tidak selalu datang dua kali. Di titik inilah mental baja harus dibarengi keberanian. Berani memulai, berani mencoba, berani gagal. Karena kegagalan bukan akhir bagi Pon. Ia adalah bagian dari proses penguatan. Banyak kisah orang dengan karakter seperti Pon yang justru sukses di usia matang. Setelah puluhan tahun ditempa, akhirnya ia menemukan jalannya. Dan saat jalannya terbuka, orang-orang terkejut. Mengapa tiba-tiba sukses? Mengapa tiba-tiba kaya? Padahal tidak tiba-tiba. Ia hanya tidak pernah berhenti. Jadi jika kamu pemilik Weton Pon dan merasa sedang berada di titik lelah, ingat satu hal. Kamu tidak sedang dihentikan, kamu sedang dikuatkan. Mental baja dan sabar berlapis adalah kombinasi yang membuat Pon tak tergoyahkan. Dan ketika mental sudah kokoh, rezeki akan datang bukan sebagai ujian, tapi sebagai hasil. Karena garis kaya Pon bukan mitos. Ia aktif saat mentalnya siap. Dan kesiapan itu tidak dibentuk dalam sehari. Ia dibentuk dari air mata yang tak terlihat, doa yang tak diumbar, dan usaha yang tak dipamerkan. Itulah kekuatan sejati Weton Pon. Saudaraku pemilik Weton Pon. Banyak orang menunggu rezeki besar dengan tanda yang megah, menunggu keajaiban turun dari langit, menunggu uang datang tanpa peringatan. Padahal dalam primbon Jawa, rezeki besar jarang datang dengan suara keras. Ia datang lewat tanda-tanda halus, yang sering disalahartikan sebagai musibah. Inilah yang sering tidak disadari oleh Weton Pon. Sebelum lonjakan hidup terjadi, biasanya akan ada fase pengosongan. Pengosongan teman, pengosongan lingkungan, pengosongan kenyamanan. Tiba-tiba kamu merasa dijauhkan dari orang-orang tertentu. Hubungan yang dulu terasa akrab menjadi renggang. Lingkaran pertemanan berubah. Bahkan bisa jadi kamu merasa sendirian. Jangan panik. Dalam primbon, ketika jalur rezeki hendak dibuka, energi yang tidak sejalan akan tersingkir lebih dulu. Karena rezeki besar tidak bisa masuk ke ruang yang penuh energi negatif. Tanda kedua adalah kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan kepercayaan pada seseorang. Sakit. Tentu.
Tapi kehilangan seringkali adalah proses pembersihan jalur. Bayangkan wadah yang sudah penuh air keruh. Jika ingin diisi air jernih, maka air lama harus dibuang lebih dulu. Begitu pula hidup Pon. Tanda ketiga adalah kegelisahan aneh. Bukan gelisah karena takut, tapi gelisah karena merasa harus berubah. Kamu mulai merasa tidak cocok dengan rutinitas lama. Pekerjaan terasa tidak berkembang. Lingkungan terasa membatasi. Ada dorongan kuat dalam hati untuk naik level. Itulah energi bergerak. Primbon menyebutnya sebagai titik pergeseran nasib. Saat energi dalam diri Pon mulai naik frekuensinya, ia tak lagi nyaman di tempat lama. Namun banyak yang salah langkah di fase ini. Karena takut kehilangan stabilitas, mereka memilih bertahan. Padahal kesempatan sudah mengetuk. Tanda keempat adalah munculnya peluang kecil yang terlihat sepele. Ide sederhana, ajakan kerjasama yang awalnya ragu, kesempatan belajar hal baru. Rezeki besar jarang datang langsung dalam bentuk miliaran. Ia datang sebagai benih kecil. Dan hanya mental siap yang bisa melihat potensi dalam benih itu. Tanda kelima adalah ujian terakhir. Biasanya sebelum lonjakan besar, akan ada satu masalah besar yang terasa sangat berat. Seolah hidup ingin menjatuhkan untuk terakhir kalinya. Disinilah banyak orang menyerah. Padahal dalam filosofi Jawa, sebelum padi menguning, ia akan menunduk lebih dulu. Sebelum rezeki naik, ego diturunkan dulu. Jika Pon mampu melewati ujian terakhir tanpa dendam, tanpa putus asa, tanpa menyalahkan keadaan, maka jalurnya terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Karena rezeki besar membutuhkan ruang hati yang lapang. Ada satu lagi tanda yang jarang disadari. Kamu mulai bertemu orang-orang baru yang berpikiran maju. Pembicaraanmu berubah. Fokusmu berubah. Kamu lebih tertarik pada pertumbuhan daripada drama. Itu bukan kebetulan. Energi menarik energi. Saat frekuensimu naik, kamu tidak lagi nyaman dengan pembicaraan kecil. Kamu mulai bicara tentang masa depan, visi, dan perbaikan diri. Itulah sinyal bahwa hidupmu sedang diarahkan. Weton Pon sering mengalami pola. Dijatuhkan, diremehkan, dipaksa mandiri, melejit. Jika saat ini kamu berada di fase sulit, jangan langsung mengutuk keadaan. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini sedang membersihkan jalanku? Karena dalam banyak kisah kehidupan, orang yang akhirnya tajir melintir bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang bertahan saat tanda-tanda perubahan datang. Rezeki besar bukan tentang keberuntungan tiba-tiba. Ia tentang kesiapan membaca tanda. Dan jika kamu mulai merasakan perubahan-perubahan aneh dalam hidupmu, lingkungan berubah, pola pikir berubah, keinginanmu naik level semakin kuat. Bisa jadi kamu sedang berdiri tepat di depan pintu ledakan rezeki. Pertanyaannya tinggal satu. Berani masuk? Atau mundur karena takut? Karena pintu itu tidak selalu terbuka lama. Saudaraku pemilik Weton Pon. Banyak orang salah paham tentang ritual. Mereka membayangkan hal mistis, pesugihan, atau jalan pintas yang gelap. Padahal dalam primbon Jawa sejati, ritual tertinggi bukanlah tentang sesaji, tapi tentang penguasaan batin. Dan disinilah rahasia besar Weton Pon. Pon memiliki energi batin yang kuat. Namun energi itu seperti sumber air bawah tanah. Ia tidak terlihat, tapi sangat dalam. Jika tidak digali, ia tetap tersembunyi. Jika dibuka dengan cara yang benar, ia bisa menjadi mata air tak pernah kering. Ritual batin Pon bukan untuk meminta kekayaan secara instan. Ia untuk mengaktifkan jalur rezeki yang memang sudah ditanamkan sejak lahir. Langkah pertama, hening sebelum subuh. Waktu sebelum matahari terbit adalah waktu paling sunyi. Dalam tradisi Jawa, saat itu disebut sebagai waktu peralihan alam. Energi dunia belum ramai. Pikiran manusia belum penuh. Disitulah jalur batin paling mudah tersambung. Duduklah tenang 5-10 menit, tarik napas perlahan, fokuskan pikiran pada rasa syukur. Kenapa syukur?
Karena rezeki tidak suka hati yang merasa kurang, rezeki suka hati yang sadar sudah cukup. Ucapkan dalam hati 7 kali kalimat syukur atas apa yang sudah dimiliki. Angka 7 selaras dengan Neptupon. Ini bukan sekadar angka, tapi simbol keselarasan energi diri. Langkah kedua, bersihkan niat. Tanyakan pada diri sendiri, untuk apa kamu ingin kaya? Jika jawabannya hanya untuk pamer, untuk membalas dendam, untuk terlihat lebih tinggi dari orang lain, maka jalur itu berat terbuka. Namun jika niatmu untuk memperbaiki hidup, membantu keluarga, memberi manfaat, maka energi batinmu akan jauh lebih kuat. Dalam Primbon, niat adalah magnet-magnet yang bersih menarik peluang bersih. Langkah ketiga, jaga ucapan. Pon memiliki kekuatan pada kata-kata, meskipun ia jarang bicara. Ucapan adalah doa yang berjalan. Jika mulut terbiasa mengeluh, mengutuk keadaan, merendahkan diri sendiri, maka energi rezeki melemah. Mulailah mengganti keluhan dengan afirmasi tenang. Bukan berteriak, bukan pamer optimis, tapi keyakinan diam yang stabil. Langkah keempat, sedekah diam-diam. Tak perlu besar, tak perlu diumumkan. Bahkan jika hanya membantu dengan tenaga, senyum, atau doa tulus. Sedekah adalah simbol aliran. Jika kamu ingin aliran masuk deras, maka aliran keluar harus dibuka. Air yang mengalir tidak akan bau, rezeki yang dibagi tidak akan habis. Langkah kelima, lepaskan dendam lama. Ini yang paling berat bagi Pon. Karena Pon cenderung memendam luka lama. Ia mungkin terlihat baik-baik saja, tapi hatinya menyimpan cerita yang belum selesai. Selama dendam masih tinggal, jalur energi tersumbat. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah membebaskan dirimu sendiri. Saat beban batin dilepaskan, ruang rezeki terbuka. Dan ketika semua langkah ini dijalankan konsisten, perlahan hidup mulai berubah. Bukan selalu langsung uang berlimpah, tapi pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat, pertemuan lebih berkualitas, peluang lebih jelas terlihat. Itulah tanda jalur kaya aktif. Weton Pon tidak butuh ritual rumit, ia butuh kestabilan batin. Karena kekuatan terbesar Pon bukan di luar dirinya, ia ada di dalam. Dan ketika batin stabil, mental kuat, niat bersih, serta tindakan konsisten, rezeki akan datang bukan sebagai keajaiban aneh, tapi sebagai konsekuensi alami dari energi yang selaras. Jika kamu menjalankan ini dengan tekun, kamu tidak perlu mengejar rezeki terlalu keras. Rezeki akan mulai menemukan jalannya sendiri kepadamu. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar bahwa rahasia terbesar bukan pada ombak, bukan pada tanda-tanda luar, tapi pada dirimu sendiri yang akhirnya aktif sepenuhnya. Saudaraku pemilik Weton Pon, setelah ditempa ujian, setelah dibersihkan lingkaran hidupnya, setelah dikuatkan mentalnya, setelah distabilkan batinnya, maka tibalah fase yang jarang dipahami orang luar. Fase ledakan. Inilah pola khas Pon yang sering membuat orang tercengang. Bertahun-tahun terlihat biasa, bertahun-tahun seperti berjalan lambat, bahkan kadang dianggap gagal. Lalu tiba-tiba, usahanya naik drastis, peluangnya datang bertubi-tubi, namanya mulai dikenal, keuangannya melonjak tak terduga. Orang-orang berkata, beruntung sekali. Padahal mereka tidak melihat proses sunyinya. Primbon Jawa menggambarkan ini seperti bambu. Bambu tidak tumbuh tinggi dalam waktu singkat. Ia menguatkan akar lebih dulu. Bertahun-tahun di bawah tanah tanpa perubahan mencolok. Tapi ketika waktunya tiba, ia tumbuh cepat dan menjulang. Begitu pula Weton Pon. Masa sunyinya adalah masa pengakaran. Dan saat akarnya kuat, pertumbuhannya tak bisa dihentikan. Ledakan rezeki Pon sering datang dalam bentuk peluang besar yang muncul tiba-tiba. Bisa berupa ide yang mendadak viral, bisnis kecil yang tiba-tiba berkembang pesat, pertemuan dengan orang berpengaruh, kepercayaan besar yang mengubah nasib. Namun ada satu hal penting. Momentum hanya bertahan bagi yang siap. Karena saat pintu terbuka,
Kecepatan keputusan menentukan arah hidup. Weton Pon yang ragu di momen emas bisa kehilangan peluang. Tapi Pon yang sudah matang mentalnya akan langsung melangkah tanpa banyak drama. Disinilah semua latihan batin sebelumnya diuji. Apakah kamu siap menerima kelimpahan? Apakah kamu tetap rendah hati saat mulai naik? Apakah kamu tetap berbagi saat sudah lebih? Karena kekayaan yang tidak dijaga dengan kebijaksanaan akan cepat menguap. Namun kekayaan yang dibangun dari mental baja dan hati bersih akan bertahan lama. Ada satu ciri unik ketika jalur kaya Pon benar-benar aktif. Hidup terasa mengalir. Bukan berarti tanpa masalah, tapi setiap masalah terasa punya solusi, setiap hambatan terasa bisa dilewati. Kamu tidak lagi panik menghadapi badai, karena kamu sudah pernah berdiri di tengah ombak sebelumnya. Dan yang paling terasa adalah perubahan dalam diri. Dulu mudah minder, kini lebih percaya diri, dulu takut melangkah, kini berani ambil keputusan. Rezeki besar bukan hanya mengubah angka di rekening. Ia mengubah cara berdiri, cara berbicara, cara memandang hidup. Inilah makna auto tajir melintir dalam primbon sejati. Bukan sekadar kaya uang. Tapi kaya mental, kaya jaringan, kaya keberanian, kaya ketenangan. Dan ketika semua itu bersatu, kekayaan materi hanya tinggal mengikuti. Weton Pon tidak ditakdirkan miskin selamanya. Ia ditakdirkan naik perlahan lalu melesat tinggi. Namun ingat satu hal terakhir. Ledakan bukan akhir perjalanan. Ia adalah awal level baru. Setelah sukses, ujian akan berbeda bentuknya. Ujian kesombongan, ujian lupa diri, ujian lalai bersyukur. Jika Pon mampu tetap membumi seperti saat ia susah, maka garis kayanya akan panjang dan stabil. Tapi jika ia lupa akar perjuangannya, maka ombak kehidupan bisa kembali menguji. Karena pantai selatan selalu mengingatkan, kekuatan besar harus disertai keseimbangan. Jadi jika hari ini kamu merasa sudah melalui banyak fase berat, jika kamu merasa sedang berada di titik perubahan, jika kamu merasa intuisi mengatakan, sebentar lagi, mungkin memang waktumu sudah dekat. Karena garis kaya Pon tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu kesiapan pemiliknya. Dan ketika siap, tidak ada yang bisa menghentikan lonjakan itu. Jika kamu pemilik Weton Pon, tulis di kolom komentar, saya siap naik level. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar energi positif ini menyebar dan semakin kuat. Karena siapa tahu, rezeki besarmu sedang mencari jalan pulang.